Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Kiki PD di channel Star Farm TV, channelnya para petani, peternak, dan petualang muda Indonesia. Nah teman-teman, kali ini saya akan membahas 6 jenis sapi kurban yang tersedia di farm kami, yaitu Star Farm. Apa saja jenis sapinya? Tetap tonton video ini sampai beres dan jangan skip iklannya. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe, like, komen, dan share. Dan jangan lupa untuk menekan tombol lonceng notifikasinya agar teman-teman semua bisa tetap update video-video yang kami bagikan seputar peternakan, pertanian, satwa, agrowisata, dan lain sebagainya. Nah teman-teman, yang pertama sekarang kita akan membahas sapi simental. Nih di belakang saya udah ada sapi simental. Sekarang kita lihat ciri fisik dan lihat bobotnya juga ya. Nah, ini dia sapi simental. Dia secara keseluruhan badannya besar, kekar, kuat, berotot. Nah, dan untuk sapi simental ini di sini dari mulai bobot 500 sampai 1 ton teman-teman. Nah ini salah satu yang kurang lebih udah nyampe 1 ton nih. Nih teman-teman bisa lihat di ukurannya. Tuh, ini namanya Monty. Harganya 89 juta, bobotnya 1 ton. Yang ini nih, mantap. Nah, untuk cirinya yang membedakan dengan limosin yaitu bagian wajahnya itu berwarna putih. Kemudian di kakinya dari lutut ke bawah itu dia juga berwarna putih. Dan itu ciri fisik dari sapi simental. Oke, sekarang kita lanjut ke sapi berikutnya. Nah, selanjutnya kita ada sapi limosin. Untuk ciri fisiknya, limosin sapinya berwarna coklat. Nah, kemudian kekar sama badannya kuat. Dan dia tidak memiliki punduk ya. Tidak seperti sapi PO, dan nanti kita bahas sapi PO. Nah untuk perbedaannya yang mencolok antara limosin dengan simental yaitu di bagian kaki. Jadi untuk limosin itu bagian kakinya jadi seperti apa ya, cebol atau kecil kakinya. Beda dengan simental yang cenderung memanjang. Ini terlihat pendek. Nah untuk bobot sapi limosin ini berkisar dari 500 kilo sampai 1 ton. Hanya saja yang ini namanya Kudanio. Ini bobotnya berapa nih? 930. Jadi masih kurang sekitar 70 kilo lagi untuk mencapai 1 ton. Tapi ini yang paling besar di sini teman-teman. Namanya Kudanio. Oke, kita lanjut ke sapi berikutnya. Nah teman-teman, kemudian sapi berikutnya yaitu sapi PO atau peranakan ongol. Nah sapi PO ini secara fisik dia berwarna putih, ada agak sedikit abu-abu ya. Ini bisa dilihat di bagian atas punduknya. Kemudian dia memiliki punduk, beda seperti tadi simental dan limosin. Untuk sapi PO ini dia memiliki punduk teman-teman. Dan sapi PO ini selain dijadikan hewan kurban, juga bisa dimanfaatkan untuk tunggangan biasanya teman-teman. Makanya ada di beberapa tempat masih atau beberapa daerah masih menunggangi sapi PO ini teman-teman. Nah untuk bobotnya sendiri sapi PO di sini berkisar dari 500 kilo sampai 1 ton. Dan untuk yang ini yang paling besar, beratnya sudah mencapai kurang lebih 800 kg teman-teman. Nah untuk harga di sini di harga 69,8 juta. Ini dia sapi PO. Oke, sekarang kita lanjut ke jenis sapi berikutnya. Nah teman-teman, jenis sapi berikutnya yang tersedia di Star Farm yaitu jenis sapi kupang. Nah jenis sapi kupang ini beda dengan jenis sapi-sapi yang
sebelumnya saya bahas, yaitu sapi limosin, simental, dan PO. Sapi kupang ini memiliki tanduk yang panjang seperti banteng teman-teman. Dan untuk warnanya biasanya dari warna hitam, abu-abu, dan ada juga yang merah bata teman-teman untuk sapi kupang. Nah, untuk sapi kupang ini bobotnya maksimal mencapai 500 lebih, dan terbukti untuk sapi kupang yang ini adalah sapi yang paling besar di sini, dan bobotnya itu mencapai kurang lebih 550 kg teman-teman. Dan untuk yang ini alhamdulillah udah laku, dan lakunya di harga 41,8 juta. Inilah si sapi kupang. Oke, sedikit membahas mengenai sapi kupang atau sapi Bali ini teman-teman. Masih ada yang beranggapan bahwa sapi Bali dan sapi kupang itu beda. Tetapi sebenarnya sapi Bali dengan sapi kupang itu satu jenis sapi yang sama teman-teman. Hanya saja yang membedakan daerah, nama daerahnya saja. Semisal untuk sapi Bali ya dia dibesarkan dan diternakan di Bali. Untuk sapi kupang sendiri dia diternakan dan dibesarkan di Kupang. Nah, yang harus teman-teman tahu biasanya sapi kupang itu dia badannya lebih ramping, beda dengan sapi Bali. Karena kenapa? Sapi kupang itu di Kupangnya sendiri atau di NTT dia itu dilepas liarkan teman-teman. Jadi si badannya itu biasanya lebih ramping. Oke, kita lanjut ke jenis sapi berikutnya. Nah teman-teman, selanjutnya yaitu sapi Madura. Nah, sapi Madura ini dia mempunyai ciri berwarna coklat, kemudian mempunyai punduk, dan untuk postur tubuhnya cenderung ideal ya, tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil juga. Nah, untuk bobotnya sendiri sapi Madura ini maksimalnya kurang lebih hanya 400 kg teman-teman. Jadi tidak seperti sapi-sapi yang sebelumnya itu bisa mencapai 1 ton. Nah, untuk sapi Madura ini dia hanya kurang lebih mencapai 400 kilo teman-teman. Nah, selain itu presentasi dari daging sapi Madura ini juga lumayan bagus karena dia mempunyai tulang atau karkas yang kecil. Jadi dagingnya tentu saja banyak teman-teman. Nah teman-teman, untuk keunggulan dari sapi Madura ini, meskipun dia bertubuh bisa dibilang standar lah ya, tidak terlalu besar juga, tetapi presentasi dagingnya itu dia lebih banyak. Karena kenapa? Dia mempunyai tulang-tulang yang kecil teman-teman, otomatis ya dagingnya yang besar. Nah, itulah keunggulan dari sapi Madura. Nah teman-teman, sapi yang berikutnya yaitu sapi Flores. Nah, saya mau kasih bocoran sedikit. Untuk sapi Flores ini adalah sapi pertama di farm kami. Artinya apa? Di tahun-tahun sebelumnya untuk kurban kami belum menyediakan sapi Flores. Nah, jadi di tahun ini alhamdulillah kami berkesempatan untuk menyediakan sapi Flores. Di sini jumlahnya lumayan banyak, ada sekitar 30 teman-teman. Nah, teman-teman, untuk sapi Flores ini dia adalah hasil silangan dari sapi Madura dan sapi Kupang. Nah, untuk tampilannya sendiri secara keseluruhan memang terlihat seperti sapi Madura, tetapi ada beberapa yang cenderung kepada sapi Kupang. Salah satunya adalah bagian telinganya teman-teman. Ini bagian telinganya dia mirip banget dengan sapi Kupang, jadi dia melebar, beda dengan sapi Madura. Kalau sapi Madura itu telinganya cenderung kecil teman-teman. Nah, untuk warnanya sendiri biasanya sapi Flores ini berwarna merah bata dan agak sedikit pudar ya warna merah batanya. Nah, untuk sapi Flores ini memang terlihat kecil, tapi memang ini adalah ukuran idealnya teman-teman. Jadi bukan masih anak ya, tapi ini udah memang layak kurban. Nah, bisa saya buktikan untuk sapi Flores ini. Jadi untuk sapi yang memang sudah layak kurban, dia ciri-cirinya bisa dilihat dari gigi. Nah, seperti ini. Jadi giginya itu sudah poel ya, atau udah ganti gigi menjadi gigi dewasa. Dan ini tadi ada 6 gigi seri, artinya berarti 3 pasang gigi poel teman-teman. Artinya dia memang sudah layak untuk
kurbankan. Nah teman-teman, itulah barusan 6 jenis sapi berikut ciri-cirinya yang tersedia di farm kami, yaitu Star Farm. Dan untuk teman-teman semua yang ingin berkurban tahun ini bisa menghubungi kontak langsung marketing kami di bawah sini. Atau teman-teman juga yang berada di wilayah Jabodetabek bisa langsung datang ke farm kami ke Jalan Raya Ciherang nomor F3 RT 5 RW 10 Dramaga Kabupaten Bogor Barat. Oke, sekian dari saya. Terima kasih untuk teman-teman semua yang udah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Dan jangan lupa buat teman-teman nih yang belum subscribe, silahkan subscribe, like, komen, dan di-share juga ke media sosialnya teman-teman. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.